Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Ahidayat Nur Wahid dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ahidayat Nur Wahid dengan NIM 121220013. Kemudian ada rekan saya Putra Samuel Landino Novono dengan NIM 121220054. Ada Krisna Yuda Arbianta dengan NIM 0126, Briliana Candid dengan NIM 157, dan Dai Bahrul Ramadan dengan NIM 121220182. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal E5, yaitu tentang studi kasus persoalan komputasi dalam teknik kimia dan penyelesaian secara numerik. Di sini kelompok kami mendapatkan soal tentang penggunaan metode kombinasi, yaitu metode kombinasi Newton-Raphson dan trapezoidal rule, Newton-Raphson dan Simpson sepertiga, dan bisection dengan Simpson sepertiga, serta secant atau tali busur dengan Simpson rule sepertiga. Untuk studi kasus di sini kami akan membahas pertama terkait analisis soal, kemudian penyelesaian secara analitik atau dengan solver, kemudian penyelesaian secara numerisnya. Saya akan menjelaskan terkait dengan analisis soal terlebih dahulu. Diketahui persamaan awal di soal yaitu sebagai berikut, di mana nilai theta itu sama dengan rho s per kx integral dengan batas bawahnya 0 sampai r0 dr per xs min x, di mana jika kita lihat x itu merupakan m0 min m, dan m sendiri di soal ini diketahui m merupakan fungsi dari r, seperti itu, dimana M merupakan 4/3 BR pangkat 3 rho S per NB. Kemudian XS seperti yang dijabarkan di atasnya, yaitu eksponensial ini, dimana di sini ada nilai T, dan T juga merupakan fungsi R, seperti itu. Jadi persamaan ini perlu diintegrasi secara analitik terlebih dahulu, baru nanti kita bandingkan nilainya dengan persamaan integrasi secara trapezoidal dan Simpson sepertiga. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian secara analitiknya. Nah, penyelesaian secara analitik ini tidak memungkinkan untuk dilakukan secara analitik, memungkinkan tapi akan sangat sulit sekali. Maka dari itu di sini digunakan penyelesaian dengan menggunakan bantuan solver. Nah, untuk persamaan awal kita ketahui bahwa theta sama dengan rho s per kx integral dengan batas bawah 0, batas atas r0 dr per xs min x. Nah, jika kita asumsikan atau misalkan integral r0 sampai ro dr per xs min x itu sama dengan i, maka nanti kita dapat batasnya yaitu maka nanti kita akan dapat persamaan baru seperti ini. Nah, jika diketahui pada saat T0 atau pada saat suhu maksimum pencampuran sehingga semuanya terlarut, theta itu sama dengan 200. Rho s itu merupakan suatu tetapan atau suatu konstanta yang nilainya 2 dan kx juga. Maka nanti didapatkan jika kita substitusikan nilainya I sama dengan 1. Maka I sama dengan 1 ini akan kita jadikan acuan untuk mencari nilainya dalam Goldstick dan solver, seperti itu. Jadi ini sudah ada tetapannya. Kemudian nantinya kita akan menggunakan metode trapezoidal rules terlebih dahulu. Nanti kita akan menggunakan dua metode yang dengan solver dan solstick, yaitu masing-masing dengan trapezoidal dan dengan Simpson rule sepertiga. Nah, definisikan dulu nilai R-nya. Di sini diambil 50 increment sehingga nanti delta R sama dengan 0,01. Kemudian M itu tadi merupakan fungsi R, yaitu 4/3 pi R pangkat 3, sehingga ini didapat nilainya, dan R nilainya akan berubah-ubah sehingga nilai M juga. T juga merupakan fungsi M tadi sehingga nanti nilainya akan berbeda-beda. Kemudian XS merupakan fungsi T sehingga nanti juga nilainya akan berubah-ubah. Dan X merupakan fungsi M yang nanti akan seperti itu. Maka didapatkan fungsi R, yaitu integrasi numeriknya yaitu senilai seperti ini. Nah,
Ini nanti akan kita gunakan rumus trapezoidal. Nah, sehingga nanti theta hitung dapat dicari rumusnya. Nah, di sini didefinisikan ft0 sama dengan theta hitung min theta data, di mana theta data nilainya yaitu tetap sama, yaitu 200 pada saat 200. Nah, theta data dan theta hitung ini akan sama, nilainya akan maksimal jika dia bernilai 0 seperti itu. Maka dari itu di sini kita akan menggosik nilainya, yaitu dengan data what if analysis gosik sel yang kita set yaitu nilai I untuk bernilai 1 dengan mengubah variabel yang akan kita ubah tadi, yaitu T0 seperti itu. Sehingga nanti didapat nilai I tadi kan secara analitik yaitu 1. Nah, ini sudah mendekati 1, sehingga nanti didapat nilai T0 nya yaitu sekian. Nah, cara yang sama dilakukan dengan metode solver dengan trapezoidal seperti itu, sehingga nanti didapat T0 sama dengan 347,232. Nah, jika dibandingkan nilainya, maka nilai penggunaan solver lebih efisien dan efektif karena di sini dia nilainya 1, sementara pada trapezoidal nilainya masih 1,00003 seperti itu. Karena I analitik yang kita cari yaitu sama dengan 1. Nah, kemudian cara yang sama dilakukan dengan metode Simpson rule sepertiga seperti itu. Hanya berbeda di pencarian nilai I, pendefinisiannya, tetapi overall caranya sama, sehingga nanti didapatkan T0 pada metode Simpson yang tidak jauh berbeda dengan metode trapezoidal karena increment yang diambil banyak seperti itu. Sehingga nanti nilai T0 ini dari keempat metode yang telah dilakukan, dari keempat cara yang telah dilakukan itu dapat dijadikan acuan untuk penghitungan dalam metode-metode setelahnya. Kemudian akan dicari menggunakan integrasi secara numerik walaupun sudah didapat nilai ini untuk membandingkan nilainya. Yang pertama yang dilakukan adalah mencari dengan integrasi numerik secara kombinasi Newton-Raphson dan trapezoidal. Nah, seperti yang kita ketahui, Newton-Raphson itu kita akan membutuhkan turunan pertama, sementara fungsi kita cukup rumit jika diturunkan, sehingga di sini pendefinisian fungsi dilakukan yaitu f theta ft0 sama dengan theta hitung min theta data sama dengan 0 seperti itu. Nah, karena penurunan yang sulit pada turunan pertama, sehingga secara analitik yang sulit ya, sehingga dilakukan penurunan secara numerik. Penurunan secara numerik yaitu kita akan membutuhkan nilai di sini yang diambil teori finite difference yang centered, sehingga kita membutuhkan T0 min H, T0 plus H, Ft0 min H, dan Ft0 plus H seperti itu. Sehingga nanti kita perlu definisikan T0 yang diambil berapa. Kalau di soal diberitahu bahwa T0 yang diambil awal-awal yaitu 330. Nah, Ft0 kita hitung dengan rumus awalnya, Ft0 sama dengan theta hitung min theta data sama dengan 0 seperti itu. Nah, sebenarnya caranya sama saja yang sebelumnya, tapi di sini T0 kita ambil yaitu nilainya 330 pada iterasi pertama. T0 nya 330, sehingga nanti didapat nilai I yaitu 2,35936. Nah, ini masih cukup jauh dari I yang kita inginkan yaitu 1 seperti itu, dan Ft0 didapat 271. Kemudian T0 min H, di sini H yang diambil yaitu 0,5 seperti itu, sehingga nanti Ft0 min H didapat dengan cara yang sama, perhitungan yang sama, yaitu 288. T0 plus H juga dilakukan dengan perhitungan yang sama, nilai F-nya, Ft0 plus H-nya, sehingga didapat 256. Nah, teori finite difference yang centered yaitu
rumusnya Ft0 plus H min Ft0 min H per 2 dikali H, seperti itu. Sehingga nanti didapat nilai Ft0 nya yaitu 31,8733. Nah, nilai baru dihitung dengan T0 minus Ft0 per F aksen atau turunan pertama dari fungsinya, sehingga nanti didapat TI plus 1 yaitu 338. Nah, di sini persen kesalahannya sudah cukup kecil yaitu 8,529. Dengan cara yang sama, kita masukkan nilai T baru dan kita hitung nilai Ft0-nya. Di sini T0 min H dan juga Ft0 min H dengan cara yang sama dan H yang sama seperti itu, sehingga nanti didapatkan integrasi yang konvergen seperti itu. Dan di iterasi ke-6 nilai persen kesalahannya itu sudah kecil, yaitu sudah sangat mendekati 0 seperti itu, sehingga nanti nilainya sudah baik. Sehingga jika dilihat di sini maka nilainya itu tidak jauh berbeda dari penyelesaian yang kita lakukan dengan solver. Nah, berikutnya akan dilakukan dengan menggunakan Newton-Raphson dan Simpson rules sepertiga. Di sini sama saja Simpson dan trapezoidalnya menggunakan 50 segmen. Nah, kemudian nantinya akan didapatkan persamaan awal kita tetap ya, Ft0 sama dengan theta hitung min theta data sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, data-data yang diketahui tetap sama seperti itu. Data-data yang ketahui tetap sama. Nah, di mana variasi yang akan digunakan di sini hanya terletak pada penyelesaian pencarian integrasi numeriknya. Yang di sini menggunakan Simpson dan sebelumnya menggunakan trapezoidal. Tapi overall untuk caranya yaitu sama. Pertama kita tuliskan dulu definisi apa yang mau kita cari dan kita akan mencari turunan pertama. Jadi yang kita cari adalah T0, Ft0 dan turunan pertama. Nah, turunan pertama di sini menggunakan metode centered difference. Jadi memerlukan nilai Ft0 min H dan Ft0 plus H. Sementara H yang dipakai variasinya juga sama yaitu 0,5. Sehingga nanti didapatkan nilai yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari nilai yang menggunakan trapezoidal sebelumnya seperti itu. Sehingga nanti didapatkan nilai yang sudah konvergen, sudah mendekati 0, errornya pada iterasi ke-6 seperti itu. Kemudian selanjutnya menggunakan metode bisection. Jadi bisection ini metodenya yaitu kita akan mengambil dua buah titik di antara titik yang akan kita cari. Nah, kita sudah tahu data dari solver yaitu titik T0 kita sebenarnya itu adalah 347 seperti itu. Nah, pada bisection ini diambil titik yaitu 300 sampai 380, itu sudah antara keduanya seperti itu. Nah, sehingga nanti kita dapat lihat memasukkan nilai Ft-nya. Di sini bisection menggunakan trapezoid Simpson sepertiga karena Simpson sepertiga dinilai nilainya lebih mendekati dari solver seperti itu dibandingkan dengan trapezoidal. Dan Simpson sepertiga juga dinilai lebih baik. Nah, di sini I menggunakan Simpson rule sepertiga seperti itu. Nah, nilai awal atau T1 yang kita ambil yaitu 300, sementara T2 yang kita ambil yaitu 380. Nah, kemudian ada satu lagi nilai dalam metode bisection yaitu nilai tengah atau TM, di mana kita akan membagi atau memotong dari kedua buah titik itu sehingga nanti kita akan mendapatkan titik yang berdekatan, lebih berdekatan dengan titik yang sebenarnya. Gitu. Nah, di sini diambil nilai tengahnya yaitu nilai tengah dihitung dengan menggunakan rumus T1 plus T2 per 2. Nah, nanti didapatkan nilai FM-nya saat kita masukkan ke persamaan.
yaitu sebanyak yaitu ini 71. Nah, jika kita bandingkan FT1 itu minus 1065, T2 itu minus 126, dan TM itu 71. Nah, kita akan melihat negatif dan positif yang kita ambil. Dan negatif itu nanti yang paling mendekati 0 dan positifnya itu yang paling mendekati 0 juga. Nah, di sini terdapat dua negatif, di mana yang paling mendekati 0 yaitu minus 126. Maka di sini T yang baru akan kita ambil yaitu T2 yaitu 380, dan T1 ini nilainya positif ya, yang akan kita ambil yaitu 340. Jadi nilainya harus berlainan atau berbeda seperti itu nanti yang akan kita ambil. Apabila nilainya sama, kita akan memasukkan nilai FT1 dengan cara yang sama 340 dan FT2 yang nanti didapatkan TM atau nilai tengahnya yaitu 360. Nah, jika kita lihat nilainya ini minus 71,76 seperti itu. Nah, jika kita bandingkan di sini minus 126, maka minus 71 lebih mendekati dengan 0, sehingga nanti akan diambil nilainya yaitu minus 71 seperti itu. Nah, didapat nilai titik baru lagi nanti yaitu minus 19,94. Nah, ini nanti akan diambil karena ini lebih mendekati 0 daripada minus 71. Begitu seterusnya sehingga nanti didapatkan pada iterasi ke-6, karena semuanya menggunakan 6 iterasi, maka di sini juga menggunakan 6 iterasi, maka nilainya sudah ini 3% kesalahannya seperti itu. Apabila dilanjutkan, maka nanti akan didapatkan persen kesalahan yang konvergen, yaitu mungkin sangat kecil dan mendekati nilai solvernya. Dan nilai kemudian yang terakhir yaitu dengan metode secant. Nah, secant di sini menggunakan kombinasi juga dengan metode Simpson seperti itu. Caranya juga sama, nanti I yang akan kita ambil. Nah, kelebihan dari metode secant ini, dia tidak memerlukan dua titik awal yang saling mengapit seperti itu. Jadi kita bisa mengambil bebas titik awal yang akan kita ambil. Nah, di sini saya mengambil T0 sama dengan 340 dan T0-1-nya 330 sesuai di soal. Nah, pada FT0-nya saat kita memasukkan ke persamaan, saat T0 yang 340, maka didapatkan I ini. Sementara theta hitungkan sama dengan rho S per Kx dikali I, sehingga didapatkan theta hitung sama dengan sekian, theta data sekian, maka didapatkan FT0 71,708. Nah, kemudian T0 yaitu nilainya 330 seperti itu. Nah, didapatkan FT0-nya 271. Nah, T0 plus 1 dihitung dengan menggunakan rumus T0 dikurangi dengan FT0 dikali T0 minus T0 min 1 minus T0 per T0 min 1 dikurang FT0. Nah, sehingga nanti didapatkan nilai T0 baru yaitu 343,58. Sudah sangat mendekati dengan nilai sebenarnya seperti itu. Di sini persen kesalahan yaitu 3,58%. Sudah lumayan kecil karena di sini diambil T0 yang sangat mendekati yaitu 340 seperti itu. Nah, kemudian nilai barunya kita masukkan T0 baru ini ke dalam T0 seperti itu, sehingga nanti didapatkan fungsinya. Kemudian T0 lama yang kita ambil yaitu T0 yang ini ya, T0 min 1 yaitu T0 lama yang ini, sehingga nanti didapatkan fungsinya dan didapati T0 min 1 yang semakin mendekati dan nilai persentasenya juga semakin kecil. Nantinya ya yang membuat nilainya nanti akan konvergen seperti itu. Jika kita memvariasikan nilainya ini, misalkan agak menjauhi dari nilai sebenarnya, misalkan di sini kita ambil 300 dan di sini kita ambil 290, maka akan kita lihat nilainya cenderung tidak konvergen seperti itu karena metode secant ini sangat membutuhkan nilai awal. Nah, jika kita lihat 0, nah di sini malah naik nilainya
yang menandakan dia tidak konvergen, karena metode sekan ini sangat terpengaruhi oleh dengan pengambilan nilai awal. Jadi pengambilan nilai awal kita sebisa mungkin harus mendekati nilai sebenarnya. Jadi kita mengacu pada T0 yang diketahui di soal yaitu 330. 330 dan 340 tidak jauh-jauh dari itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, masukan, kritik, atau saran, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.